Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi seluruh guru-guru yang hebat, kembali bersama saya di channel Epa Mustafa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai mara bahaya dan senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona yang sekarang lagi mewabah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara praktis menyusun analisis SKL, KI, KD, dan IPK. Tentu terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu analisis SKL, KI, KD, dan IPK. Nah, analisis SKL, KI, KD, dan IPK ialah kegiatan menguraikan keterkaitan antara SKL, KI, KD, dan IPK atas berbagai bagiannya, menelaah bagian-bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogis yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Ini analisis SKL, KI, KD. Lalu kita juga harus mengetahui apa itu SKL. Tentu sebetulnya Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi. SKL adalah kepanjangan dari standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 3 domain, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu yang kedua, apa itu KI? KI atau kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. KI terdiri dari 4 domain, yaitu sikap, spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang dimaksud dengan KD atau kompetensi dasar itu merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu kepada kompetensi inti. Lalu apa yang dimaksud dengan IPK? Sementara IPK atau indikator pencapaian kompetensi merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bapak dan Ibu sekalian, acuan dari SKL, KI, KD itu yang pertama Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Ini SKL untuk SD, SMP, dan SMA. Yang kedua Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Ini untuk SKL untuk SMK dan MAK. Jadi yang Permendikbud nomor 34 ini merupakan revisi dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016 hanya untuk tingkat SMK dan MAK. Kemudian yang ketiga Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Ini adalah KI dan KD untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian KMA 183 tahun 2019 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab. Tentu ini KI dan KD pada madrasah, yakni MI, MTS, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah khusus. Nah, yang terakhir ini adalah keputusan Kepala Balitbang dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 018-H-KR-2020. Ini untuk kondisi khusus pandemi COVID-19. Jadi acuan SKL itu ada pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Sedangkan untuk KI, KD itu ada di Permendikbud nomor 37 tahun 2018, itu KI, KD, SD, SMP, SMA, dan SMK.
sementara untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ada di KMA 183 tahun 2019, dan keputusan Kepala Balitbank dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 018 ini adalah KIKD khusus untuk kondisi pandemi COVID-19. Nah, ini adalah acuan SKL, KI, dan KD. Lalu contoh SKL itu seperti apa? Nah, di sini kita perhatikan contoh berikut. SKL perlu kita ketahui itu terdiri dari 3 domain, yakni dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Nah, seperti ini rumusannya. Dimensi sikap ini adalah rumusan dari dimensi sikap pada SKL. Nah, kalimatnya diawali dengan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini untuk SDMI, yang tengah ini untuk SMP, MTS, dan ini untuk SMA sederajat. Ini adalah dimensi sikap. Lalu untuk dimensi pengetahuan, rumusannya diawali dengan kalimat memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar. Kemudian di sini untuk tingkat menengah SMP, dan ini untuk tingkat SMA. Ini adalah dimensi pengetahuan. Rumusannya seperti ini. Kemudian pada dimensi keterampilan, rumusannya itu diawali dengan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Nah, di sini ada 6 poin. 1, kreatif, produktif, kritis, dan selanjutnya. Di sini untuk tingkat SD sampai SMA. Ini adalah 3 domain dari SKL. Berikut contoh rumusannya. Lalu contoh KI dan KD. Di sini kita perhatikan pada contoh berikut. Hanya yang perlu kita ketahui pada KI KD ini terdiri dari 4 domain. 4 domain ini yang pertama kompetensi spiritual KI 1. Nah, dimana ini pecahan dari domain sikap. Dipecah menjadi 2 pada KI, yakni kalau di SKL cukup domain sikap. Nah, kalau di KI itu dipecah, ada kompetensi spiritual dan kompetensi inti 2-nya, KI 2-nya kompetensi sosial. Jadi sikap spiritual, sikap sosial. Nah, kemudian pada KI 3 ini adalah domain kompetensi pengetahuan, dan yang keempat KI 4 kompetensi keterampilan. Adapun contoh rumusannya seperti ini. Ini saya ambil KI KD pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, di sini ada kompetensi intinya sikap spiritual KI 1, kemudian kompetensi inti 2 KI 2 sikap sosial, kompetensi inti 3 ini pengetahuan, kompetensi 4 keterampilan. Nah, di sini KD-nya juga dicantumkan. Di sini di bawahnya ada KD. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini rumusan dari KI KD. Lalu setelah KI dan KD, kita lihat di sini contoh format dari analisis SKL, KI, KD, dan IPK yang sebetulnya kita sudah tidak menganalisis lagi, hanya kita tinggal copy paste saja. Yang format secara sederhana di sini ada kita komponennya bagi 2. Ini komponen identitas terdiri dari nama sekolah atau madrasah, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Lalu di sini ada kolom matrik. Di sini terdiri dari nomor urut, standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti KI, kemudian kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk mengisi standar kompetensi lulusan ini kita cukup copy dan paste dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016 untuk SDMI, MI SMA, dan Permendikbud nomor 34
untuk SMK dan MAK pada tahun 2018. Jadi tinggal copy paste saja. Dan untuk mengisi kolom kompetensi inti, kita juga hanya cukup mengcopy paste dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, ini kita tinggal copy paste saja dari Permen dan KMA untuk mengisi kompetensi inti dan KD. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, nah ini yang harus kita buat dan rumuskan. Adapun untuk pembahasan indikator itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tonton terus video-video di channel Epal Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.